Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bindar akan menjelaskan tentang tekanan. Eh, Ketika dua buah benda bersentuhan satu sama lainnya, maka akan timbul pressure atau tekanan. Nah, tekanan ini akan dipengaruhi oleh dua hal. Nah, pertama perhatikan kasus ini. Nah, mengapa lebih sakit berjalan di atas jalan berkerikil dibandingkan dengan berjalan di atas jalan beraspal? Pastinya ketika kita berjalan di atas jalan berkerikil, permukaan kerikil yang mengenai kaki kita akan lebih kecil luas permukaannya dibandingkan dengan ketika kita berjalan di atas jalan beraspal. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa lebih sakit ketika kita berjalan di atas jalan berkerikil dibandingkan dengan berjalan di atas jalan beraspal. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan secara umum, yaitu tekanan zat padat. Oke. Baik, ini ada dua buah model sepatu. Manakah yang tekanannya lebih besar? Ketika kita menggunakan dua buah sepatu ini, misalnya sepatu A dan B. Nah, ketika digunakan oleh orang yang sama, pasti sepatu A yang akan memberikan tekanan lebih besar kepada lantai dibandingkan dengan sepatu B. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah luas permukaan atau luas alas sepatu A lebih kecil dibandingkan dengan luas alas sepatu B. Nah, ini yang menyebabkan tekanan sepatu A lebih besar daripada tekanan sepatu B. Hal ini juga akan terjadi pada sebuah pensil. Ketika ada sebuah pensil dengan ujung A dan B, di mana A itu lebih tumpul daripada ujung B, B lebih runcing, maka tekanan B ini akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan bagian pensil yang A. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang memberikan tekanan. Semakin besar luas permukaan sebuah benda, justru nilai tekanannya akan semakin kecil dan berlaku sebaliknya. Oke, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua bisa kita lihat dari gambar ini. Ada dua ekor gajah, ibu dan anaknya. Nah, manakah gajah yang memberikan tekanan lebih besar? Pasti ibunya. Nah, kenapa? Karena ibunya lebih berat dibandingkan dengan anaknya. Pastinya ya. Jadi, semakin berat sebuah benda, semakin besar gaya berat sebuah benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sehingga, kita bisa merumuskan nilai tekanan sebuah benda sama dengan P sama dengan F per A. Di mana P adalah tekanan atau pressure dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi. F adalah gaya benda atau berat sebuah benda dalam satuan Newton, sedangkan A adalah luas alas atau luas permukaan benda yang memberikan tekanan dalam satuan meter persegi. Kemudian akan memberikan satu contoh soal. Nah, ada sebuah botol air mineral berisi air dengan massa 500 gram. Jika luas alas botol adalah 50 cm persegi, maka tentukanlah besar tekanan botol terhadap lantai di mana gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita akan mengerjakan di slide berikutnya. Ketahui ada sebuah botol dengan massa 500 gram. Nah, ini kita ubah dulu menjadi kilogram, setara dengan 0,5 kilogram. Ya, dengan gravitasi pada tempat di mana botol itu berada 10 meter per sekon kuadrat, berdiri dengan luas alas sebesar 50 cm persegi. Nah, berapakah tekanan yang diberikan oleh botol terhadap lantai, di mana tekanan itu besarnya sama dengan F per A. F adalah gaya berat. Nah, maka kita akan mencari dulu gaya berat dari botol tersebut. A itu adalah luas alasnya. Oke, kita cari gaya beratnya, bahwa berat itu sama dengan massa kali gravitasi, di mana massanya adalah 0,5 kg, gravitasi 10, sehingga berat dari botol tersebut adalah 5 Newton. Kemudian luas permukaan botol karena masih dalam satuan cm persegi, kita harus ubah menjadi meter persegi. Di mana dari cm persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000. Naik 2 tangga ya, di mana satu tangga dibagi 100, maka ketika naik 2 tangga dibagi 10.000. Nah, ini sama saja dengan, kita coret ya, 5 per 1000 atau sama aja dengan kita tulis 5 per 1000 ya.
Oke, meter persegi. Nah, baru kita masukkan ke sini untuk mencari besarnya tekanan dari botol tersebut. F adalah gaya berat 5 Newton dibagi 5/1000 meter persegi. Nah, karena sebuah angka dibagi pecahan, maka kita bisa mengubah pembagian ini menjadi perkalian dan membalik pembaginya menjadi 1000/5. 5 dan 5 bisa dicoret sehingga hasil dari perhitungan ini atau besarnya tekanan yang diberikan oleh air mineral tersebut adalah 1000 Newton per meter persegi. Nah, seperti ini. Oke ya, ini contoh yang pertama. Kemudian kita ke contoh yang berikutnya. Oke ya, kita ke contoh yang ini. Ada sebuah balok berdiri pada sebuah lantai dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter kali 2 meter, berdiri seperti gambar. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan terkecil balok pada lantai? Nah, kalau ditanya tekanan terkecil, maka kita ketahui bahwa balok ini memiliki 3 sisi yang luasnya beda-beda. Taruhlah ini adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, maka ketika ditanya tekanan terkecil ini akan dihasilkan oleh sisi balok yang luasnya paling besar. Nah, ya, sisi balok yang luasnya paling besar. Nah, mana sisi balok yang luasnya terbesar? Nah, kita lihat dari balok ini, maka kita bisa tentukan sisi balok yang luasnya terbesar adalah sisi yang B, gitu kan ya, sisi yang B. Jadi yang ini memberikan tekanan paling kecil karena dia paling besar luasnya. Baik, nah, di mana ketika ditanya tekanan terkecil, maka kita bisa mencari dengan persamaan P sama dengan F per A. Nah, kita berarti harus menentukan lebih dulu berat dari balok dan luas sisi yang menekan dengan tekanan paling kecil. Oke, berat balok bisa kita cari dengan persamaan massa kali gravitasi. Massanya di sini diketahui 260 dikali gravitasi 10, berarti berat dari balok adalah 2600 Newton. Sedangkan luasnya adalah luas sisi balok yang paling besar karena yang memberikan tekanan paling kecil adalah yang luas sisi baloknya paling besar, yaitu sisi B, di mana B itu memiliki ukuran 1 kali 2 meter. Berarti luas sisi balok adalah 2 meter persegi yang memberikan tekanan paling kecil. Oke, kita masukkan ke persamaan ini. P sama dengan F per A, di mana F-nya tadi ketemu 2600 Newton. Dan luas sisi balok yang memberikan tekanan paling besar adalah sisi B, nilainya 2 meter persegi, sehingga tekanan terkecil dari balok itu adalah 1300 Newton per meter persegi. Nah, seperti ini ya Kak. Oke, terima kasih banyak. Semoga paham. Silahkan diulang-ulang lagi supaya lebih ngerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.